nyaman tuh anak gue, wah udah mulai kehilangan sosok bapak nih. Gue cuma pengen ada momen dalam 1 minggu itu gue bisa jumatan sama anak gue. Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Welcome back di Shining Stars. Baik lagi sama Uncle G. Dan kali ini Uncle lagi ngundang orang yang di dunia sport ini tuh unik, beda. Karena tuh dia punya kontribusi yang besar dalam ranah kreatif. Tapi kreatif itu lebih ke seninya. Seninya lebih ke apa? Lebih ke desain-desain yang khas e-sport banget. Yang gue percaya nggak semua orang bisa mengeksekusi ini. Tapi orang ini tuh bisa eksekusinya dengan mantap. Tapi biar lebih asik lagi, orangnya langsung kenalin kali ya. Halo Uncle. Brody. Halo teman-teman, gue Syawal. Sekarang ya itu kayak udah di-mention sama si Uncle sebelumnya, gue bagian visual lah, bagian orang-orang di belakang layar lah. Yang kerja cuma ngedesain gitu-gitu aja. Cuma ngedesain tapi ngebuat kita tuh kalau lagi ngelihat pertandingan e-sport mau tuh yang exhibition, latihan bahkan sampai turnamen itu selalu mata kita tuh dibuat senang lah, terpuaskan gara-gara desain-desain ini. Pasti ada cerita di baliknya lah, dan gue excited banget buat ngobrol sama Syawal. Tapi kalau boleh mulai gitu ya, gue pengen mulai dari suatu hal yang penting banget nih, Wal. Gue percaya kan kita baru pertama kali ketemu juga. Senang juga lo udah ngeluangin waktu dan gue sangat apresiasi. Sama-sama. Gue percaya ini hal yang dipakai terus kalau gue baru kenal sama orang silaturahmi gitu. Karena ini penting banget, krusial dan layak untuk diutamain lah. Dan bahkan gue minta tolong lo untuk jawab apa dan jujur nih, Syawal. Gimana kabar? Tapi please jawab yang jujur ya, karena gue bisa tahu kalau lo bohong. Gimana kabar? Okay. Kabar? Alhamdulillah baik. Lagi karena baru pindah kantor juga kan. Oke. Ya itu dia salah satu alasan gue pindah kantor juga karena apa ya? Karena gue pengen deket sama anak gue lagi aja. Lu udah punya anak? Udah punya anak. Ya, anak gue 5 tahun. Berapa? 1. Oh, 1. TK. Cowok TKA. Lu punya anak? Ya, namanya Zayan. Namanya Zayan ya. Ini kalau misalnya kamu nonton rekaman podcast ya. Nah, lu seumuran sama dia? Hah? Lu seumuran atau lebih tua? Gue lebih tua, gue 94. 94. Beda 2 tahun doang. 2 tahun. Dia terus. Dia Ngobrol sama seorang bapak nih. Ya itu. Ya dan itu tadi gue mention juga baru pindah kantor karena dari gue pribadi juga di kantor yang sebelumnya ngerasa kurang aja waktu dekat sama anak gitu kan. Ya setidaknya lo sadar dan itu bagus banget. Nah itu dia, karena fatherless issue lagi kenceng banget nih. Nah itu makanya saya bikin Uncle G. Kan Indonesia. Itu dia. Makanya saya bikin Uncle G. Ya itu dia. Makanya ada Shanisa sekarang kan, ini agak nyambung dikit, sorry motong tadi. Indonesia kan dapat penghargaan ya Pak. Kita tuh punya pencapaian tuh hebat banget. Kita tuh negara yang penuh dengan daddy issue dan sugar daddy. Iya. Bahkan kita dapat sebuah penghargaan negara ketiga terbesar yang kurang kasih sayang ayah. Nah, itu dia. The most fatherless country top 3 di dunia. Makanya kayak lo bisa dapat termapar akan masalah tersebut dan lo ngelakuin sesuatu, lo keren bro. Anjing, lo keren banget. Lanjut. Nah itu salah satunya. Karena emang ya dari istri juga udah ngomong kayaknya nih anak gue namanya Zayan. Cowok. Bilang kayaknya nih anak kayak udah kurang pede gitu Pak. Coba disisihkan lagi waktunya karena kantor gue yang sebelumnya itu gue tiap hari harus WFO, work from office 9 sampai jam 5 sore gitu. Dan jaraknya juga jauh, kantornya di daerah Jakarta Barat gitu kan. Terus ya itu waktu gue yang pertama gue pagi-pagi harus berangkat sekitar jam 7, anak gue udah berangkat sekolah TK. Terus pas gue pulang dari sana juga nyampe rumah tuh gue udah kayak jam 8, anak gue udah ngantuk, udah mau tidur. Jadi kayak gue kurang aja interaksi gitu. Belum ya Sabtu Minggu gue balik lagi karena ya gue ini di e-sport kan banyak kerjaan di e-sport juga. Jadi Sabtu Minggu gue coba maksimalkan juga lah untuk ngambil proyekan di e-sport. Karena dari gue pribadi juga emang passionate-nya ya lebih passionate di e-sport lah gitu. Oke. Tapi gue balik lagi yang gue patut acungin jempol, bukan pakai 2 jempol gue pakai jempol kaki gue naik juga nih. Jadi 4 jempol. Lu tuh sadar, lu mau hadir lebih banyak buat anak lu di industri yang dimana orang-orang di dalamnya pasti sangat jarang punya waktu sama orang yang disayang, apalagi keluarga. Tapi lu mengambil langkah yang berani untuk ngambil itu, walaupun ya ada hal yang lu korbanin gitu. Tapi gue kepo deh, perjalanan lu
di e-sport itu tuh mulai itu gimana sih Pak? Mulai gimana sampai lu ada di titik sekarang gitu loh? Karena dari cerita lu tuh menarik untuk lu sampai di sekarang dan lu memilih spesifik per desain-desainnya nih. Gimana nih cerita di awal lu ada di industri e-sport sampai sekarang kalau berkenan buat sharing? Oke, awal join e-sports. Sebenarnya awalnya itu kira-kira pandemi. Nah, awalnya tuh 2020 nih. 2020. Oke. Gue kerja kantoran di daerah Mampang. Bukan e-sport nih? Bukan e-sport. Apa nih industrinya? Hospitality Malah. internet itulah. Oke, hospitality internet malah. Oke. Hospitality internet. Jadi dia emang bisnisnya itu Internet rumah sakit atau internet hospitality? Gimana ya? Dia bisnisnya itu core-nya itu B2B-nya. B2B-nya ini adalah dia nyediain jasa internet ke hotel-hotel gitu. Oke, kebayang. Kebayang. Nah, pas 2020 hotel industri pariwisata kan mati banget tuh, hancur. Hancur. Kantor gua banyak di hot lah payment. Gua akhirnya kena nggak kena layoff sih, cuman salary udah pembayaran gaji udah mulai telat segala macam kan, sementara gue udah punya anak sama istri nih gitu kan, nggak mungkin gue nggak ada pemasukan. Akhirnya ya gue memutuskan juga untuk akhirnya shout out juga buat temen gue Devita, HR-nya EVOS waktu itu ngajak gue Rangkul nih, Ngerangkul ya. seorang teman, Fordal, privilege. karena menurut dia ya gue bisa kerja di under pressure segala macam kan. Akhirnya interview aja dulu kata dia gitu. Adalah interview juga sama salah satu bos gue dulu, ada namanya Cindy Ong, sekarang dia di Garena. Dia posisinya udah top lah. Sukses banget di Garena. Top lah, ya. Ciong, apa kabar Ciong? Nah itu dia. Gue interview ke dia terus lolos probation buat segala macem. Awalnya emang gue juga udah interest juga di sport gitu. Karena emang dari kecil juga kan main game. Dan karena saya juga merasa saya fatherless juga, karena bapak saya kerja, jadi saya tumbuh besar sama game pasti, namatin game-game RPG gitu-gitu yang storytelling banget kan. Ya ngabisin waktu di situ. Terus udah gitu ya udah akhirnya dari EVOS nih berapa lama di EVOS? Tahun? Di EVOS gue 2 tahun. 2 tahun di EVOS. 2 tahun di EVOS terus WinterTech. 2023 ya, 2022 akhir ya, WinterTech ya, bener, WinterTech 2022. Ya itu kantor EVOS kena dan divisi gue waktu itu salah satu yang terdampak juga dibubarkan. Akhirnya join lah ke salah satu brand apparel yang tahun kemarin jadi partner brandnya Timnas, partner apparel Timnas. Mills. Mills. Gue join situ 2 tahun juga. Tapi, waktu udah di Mills tuh gue sebenarnya mikir kayak, oh berarti e-sports emang maksudnya karir gue di e-sports selesai nih kayaknya. Dan gue sempat ada trauma juga waktu itu sejujurnya gitu kan. Ada beberapa tim yang emang ngajakin join, cuman gue dari istri tuh kayak, udah jangan deh gitu, ini buat ini kalau misalnya kayak gini lagi gimana gitu. Akhirnya ya udah nyari yang stabil lah gitu kan segala macam. Oke, tapi sebulan 2 bulan gue kerja di kantor gue yang sebelumnya itu yang apparel itu tuh teman-teman dari e-sport tuh terus menghantui. Oke, menghantui nih. Salah satunya teman saya Alif nih. Ngegerayangin tuh. Iya, gue waktu itu ngobrol sama dia juga. Oh iya, lu ngobrol juga kan dia. Cerita itu. Menarik banget tuh orang. Alif tuh kerjanya ngelemparin saya kerjaan mulu. Oke. Apa rada tai tuh orangnya? Terus, wal bantuin kerjaan ini. Akhirnya, wah, ya udah sementara mikir berarti e-sport tuh emang side job aja lah sementara untuk pada saat itu gitu kan. Makin lama ya udah balik lagi tuh minat, akhirnya mikir wah kayaknya bisa nih balik ke e-sport lagi tahun ini. Ada juga ya dapat tawaran lah, kebetulan kantor gue yang sekarang tuh baru deal sama salah satu brand publisher game terbesar di dunia lah, Riot Games. Dan gue emang sangat mengidolakan Riot Games gitu karena secara visual wah ini sih bukan, sebenarnya mereka kalau gue bilang bukan publisher game tapi rilisan dia tuh kalau misalkan bikin sebuah turnamen itu kayak anjing niat banget gitu. Kayak bahkan sampai setiap turnamennya mereka tuh selalu ngeluarin theme songnya gitu. Dan theme songnya ya penyanyi luar yang terkenal pastinya. Lebih ke kreator ekosistem lah. Iya itu dia. Nah dia ngejalanin banget tuh ekosistemnya. Makanya gue ngefans banget sama Riot Games. Ya udah alhamdulillahnya pada tahun ini gue dapat kesempatan balik lagi untuk di e-sport lah gitu. Comeback is real. Kayak CR7 balik ke MU gitu kan. Comeback is real. Nah dari situ lah berarti kurang lebih itulah ya perjalanan. Kurang lebih kayak gitu. Oke.
Menarik dari, ya, tapi thanks to Devita tadi bener teman-teman. Ya, thanks to Devita. Kalau nggak ada Devita nih nggak ada cerita ini hari ini ya. Terima kasih Devita dimanapun kau berada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu lebih ke, tadi gue senang lo udah membawa beberapa isu, tapi gue pengen lebih ke underline lagi nih. Dan sekaligus nanya, apa sih permasalahan yang lo alamin belakangan maupun yang lo lihat di sekitar lo sekarang? Mau itu lo sebagai figur di dunia e-sport maupun juga lo secara personal, men. Gua kalau misalnya sekarang yang lagi gua alami juga aja masalah fatherless issue itu. Palingan yang mau gua highlight untuk isu yang lagi gua perhatiin banget gitu, karena ya gua nggak berasa sejujurnya 2 tahun kerja yang bener-bener gue tiap hari ke kantor itu, terus anak gua jadi kayak mulai kehilangan kepercayaan dirinya gitu segala macam, kelihatan gitu. Jadi kayak gue juga kan akhirnya gue bawa ke psikolog gitu. Oh, anak lo bawa ke psikolog? Iya, gue bawa ke psikolog karena untuk konsul aja kan, untuk nanya-nanya. Jadi dia nih emang ada ada kecenderungan kurang pede gitu. Nah, gue nggak mau banget tuh anak gue kayak gitu kan. Karena dari gue pribadi juga gue orangnya yang kayak gitu. Gue nggak mau anak gue tumbuh kayak gue gitu. Nggak mau yang kayak kurang percaya diri gitu kan. Ya udah, akhirnya gue memutuskan itu pindah kantor, terus ya spending waktu lebih banyak. Dan fun fact-nya waktu itu kan gue ditanya juga kan ke kantor sekarang, lu kalau misalkannya kita full time-in, karena sebelumnya gue freelance itu sebagai ibaratnya gue probation di mereka, freelance di mereka. Terus mereka nanya, kalau misalnya lu full time-in syaratnya apa? Gue bilang, gue cuma minta ada waktu WFH-nya aja, karena gue pengen sholat di masjid sama anak gue. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Karena gue cuma pengen ada momen dalam 1 minggu itu gue bisa Jumatan sama anak gue. Makanya hari Jumat gue WFH pasti. Memang sholat Jumat tuh jadi, gue tuh baru dapat juga dari temen gue kemarin kayak, gue tuh nggak begitu percaya banget sama agama yang dipilih sekarang, which Islam. Sebab dia waktu itu Islam, dia Islam tapi kayak nggak percaya terus kayak, tapi gue selalu sempetin seminggu sekali harus sholat. Tapi untuk apa? Kalau udah nggak begitu percaya. Untuk gue punya quality time sama bapak gue, ibadah. Dan gue kayak, wah gue terpukul pak. Langsung kayak minggu depan gue langsung pengen ngeset, gue setiap hari Jumat quality time bokap gue sholat Jumat. Tapi emang benar bro, itu tradisi juga kayak dulu gue sama bokap gue deket banget karena kita sholat Jumat bareng, udah jadi kebiasaan. Nah, itu. Dan gue lupakan hal itu gitu loh. Iya. Terus lanjut. Itu ya gue pengennya seenggaknya anak gue ada core memory kalau misalkannya bapaknya tuh dulu tuh sering ngajak dia ke masjid gitu aja sih. Tapi alhamdulillah lebih dari itu sekarang yang gue dapet, karena gue bisa nganter jemput dia sekolah, nganter jemput dia ngaji gitu kan. Mewah ya? Iya itu bener-bener ya berasa kayak, ya. wah ini nih kebahagiaan. Karena anak gue juga kelihatan happy banget, jadi mukanya sekarang beda gitu ekspresinya gitu. Ya anak kecil nggak bisa bohong juga. Ya itu dia masalahnya, ya udah. Itu sih isu yang sekarang lagi bener-bener yang gue perhatiin banget lah gitu. Karena ada yang kan pernah bilang hal yang paling berharga dan mewah di dunia itu adalah keluarga. Tapi ada yang lebih mewah dan lebih berharga dari itu, waktu sama keluarga. Wah itu kayak bener juga lagi. Ya, gue perlu memperbaiki juga lah part itunya lah sama orang tua gue. Tapi terima kasih sudah makin menampar saya. Tapi lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya adalah, lo adalah orang yang concern banget sama anak lo, isu fatherless dan sebagainya. Karena ini berkaitan banget sama masa lalu. Berarti kan masa kecil lo. Iya, betul. Nah, dari keputusan yang lo ambil itu maupun juga karir yang lo pilih sekarang. Nah, gue pengen tahu dong kalau lo berkenan buat sharing juga, bagaimana sih masa kecil lo dahulu gitu? Karena gue punya temen gitu, dia suka banget main PS, dan main PS tuh boleh Sabtu Minggu doang. Tapi ada di momen bapaknya lagi pergi, tiba-tiba dia main diem-diem, tiba-tiba bapak pulang ketahuan PS sampai dibanting. Nah, itu bikin jadi trauma nih. Tapi akhirnya dia umurnya sekarang udah mau 30 lah. Udah mau 30 di momen dia pengen beli PS, waktu itu PS5 atau PS4 pas Covid. Dia sampai tetap harus izin sama bapaknya, dan bapaknya sebenarnya udah cuek, tapi udah sampai segitunya pengaruh di masa kecilnya gitu loh. Nah kalau lo gimana? Bagaimana masa kecil lo dahulu? Masa kecil gue, nyokap gue kerja sebagai perawat. Ya which is gue udah jarang banget ketemu sama nyokap gue tuh yang pertama, karena karena nyokap gue kan jadwal dinasnya juga nggak tentu lah gitu, karena bisa dalam seminggu tuh dia pasti ada yang namanya. Dan dulu lu udah tinggal di Jagakarsa? Dulu gue tinggal di Jagakarsa betul. Okay. Ya udah. Ya nyokap juga sering, setiap minggu tuh pasti nyokap gue ada tuh yang namanya shift malam kan. Itu gue pasti udah jarang banget ketemu nyokap gitu segala macam. Bokap gue apalagi kerja pagi pulang malam gitu kan. Ya akhirnya ya benar gue dibesarkan dengan main PS dan ya warnet gitu. Jadi ya terus kenapa akhirnya gue akhirnya ngambil DKV gitu sebagai pilihan karir ya, karena ya yang pertama gue demen gambar, dan yang kedua
game-game Jepang itu artnya tuh selalu keren lah. Zaman PS1 tuh art game Jepang tuh udah kayak wah ini kacau banget. Beyond. Iya gitu kan. Nah itu dari situ gue mikir wah kayaknya DKV emang jalan untuk karir gue juga gitu kan. Udah akhirnya ya karena gue basicnya suka main game aja kan. Akhirnya ya udah. Dan gua lebih spesifik game apa deh? Game lu waktu itu main gamenya di PS apa, PC apa kalau berani buat sharing ya? Oke, game gua lebih demen justru game yang strategi gitu, yang turn based gitu kan, yang turn based. Cuman ya makin kesini karena apalagi sekarang klien kantor saya juga Riot Games, saya udah mulai main Valorant gitu-gitu, yang sebenarnya FPS tuh gua nggak bisa banget ya gue main FPS gitu kan, yang lu harus ngambil keputusan sepersekian detik gitu kan. Itu gue bener-bener nggak bisa gitu karena gue demen banget dulu main game. Kalau lu inget ada game kartu Yu-Gi-Oh. Nah, dulu gue main banget Yu-Gi-Oh tuh. Nah gue sangat demen untuk gimana caranya bikin musuh gue tuh mati kutu lah. Oke. Karena kan ada magic, ada trap cardnya gitu segala macam strategi. Ya udah itu. Makanya gue mungkin demen banget sama game turn based gitu. Ya pada akhirnya kan Riot Games punya beberapa game yang turn based juga kan, kayak Teamfight Tactics atau dulu sempat ada game kartu juga namanya Legends of Runeterra. Itu gue mainin banget, dan dari situ gue makanya gue kayaknya pengen deh berkontribusi sesuatu buat Riot Games ini. Makanya ketika tawaran di kantor yang baru datang, wah kita bisa dilamar Riot Games nih, masa lu nggak join sih? Gila sih gue. Langsung merinding ya? Langsung gue, oke deh gue. Ya udah. Tapi benar-benar kekuatan manifestasi itu benar ya? Bener. Lu memvisualisasinya iya, tuh sekuat itu benar-benar kayak, kok bisa? Gitu ya, kalau manifestasi. Manifestasi, ngomongin manifestasi, gue punya second account Twitter yang isinya itu cuman gue nge-follow-followin. Bukannya jual-jual all shop, bukan. Tweet orang kan? Gue punya akun second account Twitter itu yang isinya cuman, ya itu gue nge-tweet isinya soal manifestasi itu. Di salah satu tweetnya itu gue ngomong suatu saat gue akan berkontribusi buat Riot Games, gue ngomong gitu dong. Cier. Kejadian itu gue nge-tweet awal tahun kemarin. Awal tanggal 31 Desember itu pas sebelum tahun baru pergantian tahun gue nge-tweet gitu. Gue tahun ini gue akan ngerjain sesuatu buat Riot Games, dan alhamdulillah kejadian. Luar biasa. Nah, sekarang berhubung tadi lo udah sharing thread bagaimana masa kecil udah mempengaruhi ke karir lo dan juga personal lo sekarang. Sekarang kita lebih ke ice breaking. Ice breaking itu lebih kayak gini. Hal seru lah. Dan tentunya gue tahu lo main game. Nah, sekarang game apa sih yang lo lagi mainin sekarang kalau boleh tahu? Game yang lagi gue mainin sekarang, yang benar-benar buat lo refresh dan relax ya, bukan malah bikin lo stres. Oke, masih Mobile Legends sih. Mobile Legends ya? Tapi gue nggak segrinding teman-teman gue yang di kantor yang EVOS dulu, karena mereka bener-bener karena mereka kan mungkin harus terus-terusan bikin konten gitu segala macam kan, jadi harus terus-terusan nyari apinya gitu ibaratnya gitu kan. Kalau gue main ya gue casual player aja. Gue masih main Mobile Legends tipis-tipis gitu kalau anak gue udah tidur malam-malam gitu. Tapi fun fact-nya dulu mungkin kayak orang tua gue juga sering ngomong jangan kebanyakan main game, tapi sekarang gue justru kalau misalnya nanti anak gue memilih karir untuk jadi pro player e-sport, gue nggak kenapa-napa juga gitu. Gak tau kenapa, gue sama istri udah komit kayak kalau misalnya dia emang nanti mau jadi pro player ya udahlah biarin aja gitu, karena ya industrinya ada kok gitu segala, dan positif juga gitu, tinggal kitanya aja sebagai orang tua ngarahinnya aja. Benar. Ya karena apapun itu kalau kita serius untuk ngelakuinnya dan kita punya passion, jadi fokus ke satu hal ya. Iya. Kalau kata Bruce Lee kan, gue tuh gak pernah takut sama orang yang punya 1001 jurus kaki, tapi gue takut banget sama orang yang punya 1 jurus tapi ngelakuin 1001 kali. Iya kan? Lo kan dari dulu kayak udah yang lo lakuin lebih ke seni, desain, art, dan lo bener-bener mentokinnya niche-nya udah di e-sport. Di e-sport. Jadi kayak sekarang gitu lah, lo bisa ada di sebuah company impian lo gitu kan. Iya, yang betul, sebuah hal yang luar biasa gitu kan. Nah, nyambung lagi juga tadi ngomongin terkait bermain game. Tadi lo mainnya Mobile Legends dan masih juga main sampai sekarang. Masih. Dan gue kepo juga pengen tahu bagaimana sih bagaimana bermain game ini bisa membantu menyelesaikan masalah lo dan perannya pas lo kecil tuh main game tuh apa? Karena ini setiap orang tuh punya cerita sendiri-sendiri lah. Iya. Kalau lo cerita lo seperti apa? Oke, kalau misalkannya itu berarti kan 2 pertanyaan tuh, bagaimana menyelesaikan masalah lo dan juga peran game pas lo kecil. Kalau misalkan perihal menyelesaikan masalah,
Ya itu dia balik lagi, game yang gue suka itu kan game yang role play gitu kan, yang RPG lah gitu, turn based gitu lah. Nah itu gue karena kan biasanya kan sebelum lu, kalau misalnya khasnya RPG itu kan sebelum lu bikin keputusan itu kan lu kan dikasih beberapa detik waktu untuk mikir gitu kan. Nah itu di kerjaan tuh ya itu dia, gue harus bener-bener nyiapin sebelum didesain di present ke klien, gue harus gimana caranya ya ini semua sesuai lah dengan brief yang mereka mau. Karena yang pertama gue nggak mau ngecewain klien gue karena which is itu klien impian gue saat ini gitu kan. Jadi ya itu dia. Dan mungkin semua itu terasa dengan kebiasaan gue main game, sangat terasa lah gitu. Mempersiapkan dalam cepat dan cekatan dengan efektif juga. Itu dia betul. Karena kan ya deadline desain kadang-kadang nggak ngotak pak. Setuju. Datang brief pagi sore udah minta beres kan, wah udah paling nggak masuk akal banget itu. Ya cuman ya gitu, ya memang industrinya seperti itu. Jadi kalau misalkan ya pertanyaan yang kedua tadi soal peran game pas kecil. Peran game waktu gue kecil, ya itu karena balik lagi karena bokap gue sama nyokap jarang di rumah, dan sama gue juga dulu dibatasi main PS tuh cuma boleh Jumat Sabtu Minggu kalau gue. Jadi dari beres pulang sholat Jumat tuh gue udah boleh tuh nyalain PS. Nah, cuman kalau misalnya pas lagi kerja ya gue ngumpet-ngumpetan pasti. Dan untung dulu rumah gue tuh ada pagar yang agak jauh gitu buat masuk ke dalam rumahnya. Jadi kayak kalau misalnya udah kedengeran suara buka-buka itu, gue langsung ada sepersekian detik lah untuk beres-beres. Dan nggak pernah ketahuan? Nggak pernah ketahuan. Terus gue pernah tidur sama adik gue. Dan dulu kan gue ganti-ganti main sama adik gue kan. Jadi kayak kadang-kadang kalau adik gue lagi main game apa, gue yang duduk di depan tuh. Ntar kalau misalkan kira-kira bokap, soalnya bokap gue dulu kadang-kadang suka tiba-tiba jam makan siang pulang ke rumah. Nggak tahu kenapa gitu, nggak tahu aja tiba-tiba dia pulang ke rumah, kadang-kadang enggak gitu. Jadi kalau misalkan pas lagi jam-jamnya dia memungkinkan dia pulang ke rumah, jadi ya udah gue sama adik gue jaga-jagaan aja di depan buat ngasih kode kalau misalnya ada bapak pulang gitu, langsung beresin PS udah gitu. Wow, maksudnya peran game ini pas lo kecil ternyata lebih ke menemani ya, bahkan ngebuat lo punya dapat adrenalin challenge yang dimana kayak gimana cara berkata dan berhasil sampai sekarang. Iya. Jadi kalau bokapnya Syawal lihat ini kelakuan Syawal pas kecil ya. Kebohongan yang udah aku lakukan pak. Iya. Oke, ini seru. Dan lanjut lagi juga, lo sendiri Wal, kapan sih lo menyadari lo tuh bukan anak kecil lagi Wal? Lo udah dewasa, kapan lo menyadari ada di momen itu? Sejujurnya pas gue udah nikah, justru gue masih merasa kayaknya di situ gue masih udah nikah dan punya anak, justru gue malah kayak gue bersadar belakang ini, gue masih kayak anak kecil tuh waktu itu. Sampai akhirnya pandemi, dimana gue pandemi merubah semua orang. Pandemi iya, gue tiba-tiba kayak mikir, gue nggak punya kerjaan, gue nggak punya pemasukan. Ya gimana caranya gue harus survive gitu, muter otak terus buat gimana caranya punya income buat anak sama istri gue. Karena nggak mungkin dong anak sama istri gue nggak gue kasih nafkah kan. Itu dia mungkin disitulah momen-momen gue benar-benar kayak baru realize gue, ini gue udah dewasa dan ini jalan yang emang udah gue pilih gitu. Kadang-kadang apa ya, menurut gue orang-orang yang udah nikah tuh juga kalau misalkan mereka ada di tetap lagi di comfort zone-nya, mungkin mereka nggak sadar kalau misalkan mereka tuh udah dewasa. Exactly. Mana pada saat nyaman itu yang paling bahaya kan? Iya, pada saat nyaman itu dia. Sama kayak gue waktu gue kerja di kantor sebelumnya, nyaman, toh ya anak gue, wah udah mulai kehilangan sosok bapak nih, baru sadar juga gitu. Dan bahasanya ya, lo kalau dari segi financial pun kalau berkenan buat sharing juga, ya dibilang bagus juga enggak, dibilang kurang juga enggak. Jadi kelas menengah banget nih. Menengah banget itu. Ya, itu dia makanya. Itu yang tadi gue mention, gue Sabtu Minggu atau bahkan gue beres kerja yang full time-nya gue masih ngerjain hal-hal yang buat ya buat nambah-nambahin biar dapur tetap ngabul lah. Karena kan ya nggak mungkin istri gue juga gue kasih yang ngepas-ngepasan terus-terusan. Iya. Lu pasti pengen lah ngebahagiain istri lu gitu kan, ngebahagiain anak lu. Surga juga bro. Pastilah harus ya, itu dia. Top. Nah Wal, tadi ngobrol udah seru-seru banget. Ini tinggal beberapa pertanyaan terakhir aja. Dan sebenarnya tadi secara tidak langsung lu udah sempat mentioning beberapa hal, tapi gue mau nanya lagi aja nggak apa-apa. Apa sih men, kalau memang sekiranya ada dan lu berkenan buat sharing, apa dampak yang udah lu berikan ke sosial? Kalau memang sekiranya ada. Oke, dampak. Mungkin kalau misalkan berhubungan dengan pekerjaan gue ya di bidang art gitu kan, ada alhamdulillahnya sampai sekarang gue banyak ngasih job ke desainer yang
cukup kepo lah untuk gimana caranya sih bisa jadi desainer di e-sports gitu kan. Untuk nyobain pengalaman ya, rasain. Iya, karena nggak segampang itu kan. Iya, karena mereka juga sangat kepo dengan industrinya gitu kan. Ada beberapa lumayan orang yang udah akhirnya gua tarik-tarikin juga gitu. Yang gue liat, oh ini punya potensi dan nggak males gitu dan sangat bisa bertanggung jawab karena dari awal kalau misalnya gua ngasih mereka job, gua bilang tolong banget ini dijaga karena ini dari gua. Gua nggak mau nama gua kenapa juga sama kliennya nggak enak juga kan karena jadi dan lu juga kan yang kepo dengan industrinya jadi lu rasa ini tapi berikan yang terbaik lah gitu karena ya throwback ke kantor gue yang sebelumnya gitu kan gue banyak juga kenalan sama desainer sports gitu sports yang emang mereka itu ngerjain buat klub-klub bola tapi mereka kan main game kan dan mereka kepo dengan gimana caranya sih bisa berkarir di e-sports itu jadi dan gue kenalan sama mereka, akhirnya mereka nanya-nanya karena gue juga masih yaitu banyak kerja juga project dari e-sports kan. Ya udah akhirnya ketika gue udah full load, gue nggak mungkin gue makan semua sendirian, akhirnya ya udah gue bagi, gue lempar. Sampai sekarang ya alhamdulillah kalau misalkannya teman-teman ada yang ini boleh DM saya karena lumayan banyak. Sayangnya saya bukan desainer ya, kalau saya desainer saya langsung hubungin Bapak ya. Tapi kalau sekiranya dari teman-teman e-sport membutuhkan caster ala-ala atau komentator langsung bisa. Hubungi saya atau tiba-tiba jadi brand ambassador ya bisa ya gitu kan. Maksudnya saya terbuka untuk ngobrol dulu untuk segala peluang kayak kok jadi ngejual dikit tapi nggak apa-apa lah. Dan itu menurut gua adalah sebuah dampak yang lo lakuin ke sebuah hal yang krusial ya karena pertama lo harus ngeliat skill-nya dulu, trust-nya dulu. Maksudnya lo sampai udah dari tahap kayak gitu sih dan lu juga lumayan meresikokan reputasi lu untuk lakuin itu kayak paling mahal itu ya kayak itu luar biasa sih man. But keep it up. Kalau sekiranya lu pribadi pengen ngeformulasi ini ke hal yang lebih serius atau lebih gokil lagi buat bisa lebih banyak bantu orang, Uncle G willing buat lebih explore bareng lah karena ingin lo dapat secara pahala tentunya, mungkin benefit secara monetary lu bisa dapat, itu suatu hal yang bisa dikembangin lebih luas lagi sih sebenarnya. Oke, tinggal beberapa pertanyaan terakhir juga. Tapi tadi sebenarnya lu udah ngasih tau kenapanya sih ke gue dan juga teman-teman gitu. Tapi secara konkret kenapa sih lu ngelakuin itu Pak? Lu kenapa ngelakuin sebuah inisiatif itu untuk kayak lu memberikan kesempatan ke orang lain? Kenapanya? Oke. Kenapanya? Karena gue ngelihat gue yang dulu, gue itu sosok figur, gue itu dulu bukan orang yang talkatif yang pertama. Gue kikuk lah di kampus juga kan segala macam. Nah, bisa dibilang juga ya e-sport save my life lah gitu, sangat save my life gitu kan. Itu dia. Ya jadi ya gue pengen jadi mungkin ya Tuhan ngasih gue kenapa gue masih survive di industri ini gitu karena mungkin gue mau manjangin tangan, gue sebagai perpanjangan tangannya Tuhan sendiri buat teman-teman di luar sana graphic designer yang masih junior tapi berbakat dan passionate banget pengen kerja di e-sports gitu. Kepo lah dengan dunia e-sport, jadi gue mungkin lewat gue rezekinya mereka, gue nggak tahu juga sih. Luar biasa. Maksudnya memang sekiranya rezeki gak hanya sekedar dapat uang aja, tapi lo tuh adalah salah satu bentuk rezeki untuk orang-orang sekitar lo juga. Amin. Luar biasa. Semoga dari hal yang udah lo lakukan ini dan lo mensyukuri terus, makin bertambah-tambah lah. Amin. Luar biasa. Nah, ini berhubung udah mau kelar, lo pribadi ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang nonton coy? Pesan-pesan apapun itu pesannya. Klise aja sih sebenarnya, cuman ya jangan patah semangat, terus percayain sama mimpi lu juga gitu. Karena ya itu yang ya pijakan lu cuman itu doang. Kalau misalkan lu udah di umur produktif gitu, ya cuman mimpi lu doang mungkin yang akan menemani lu malam-malam lu lagi kontemplasi gitu-gitu. Itu doang. Ya makanya jangan nyerah sama mimpi lu meskipun mungkin sekarang lu belum ada di pet itu gitu kan. Cuman ya jalanin aja gitu, jangan nyerah, jangan lupa sama mimpi lo. Itu aja sih kalau dari gue. Karena pada akhirnya ya alhamdulillahnya gue bisa ngerjain kerjaan yang bersinggungan dengan game yang which is gue emang senang banget main game waktu dari kecil. Itu sih. Sederhana tapi powerful, luar biasa. Dan berhubung udah kelar juga. Dari tadi kan kita ngobrol lebih dari 30 menit insya Allah. Duduknya di kursi gaming, pasti. Kolaborator gue Timeless Star. Nah gue pengen banget kalau ada di dunia e-sport, industri e-sport, gue pengen review jujur dong gimana pas lo selama kita ngobrol lebih dari 30 menit ini duduk di sini tuh gimana men? Di bangku kursi gaming Timeless Star ini.
Karena saya lumayan sering ya nge-review, bukan review sorry ya. Kalau misalkan ada event-event e-sport kan nyoba-nyobain tuh di venue bangku-bangku. Tapi ini emang one of the best sih yang pernah gue coba lah gitu. Sangat apa ya? Ya nyaman lah untuk dipakai, apalagi untuk kalau untuk ngedesain boleh lah saya dikirimin ke rumahnya gitu. Jadi abis ini jangan lupa kasih tahu nomor yang ada GoPay-nya gitu kan, nanti bakal dikasih terus kirim alamat gitu ya, atau dikirim kode voucher khusus nanti tiba-tiba lah pokoknya nanti. Nanti pokoknya kirimin nomor lu, dan tadi ya si Alif kemarin belum gue tanyain lagi. Saya tanya nanti nomor Alif juga. Saya tanya nanti nomor Alif. Karena ngedesain berjam-jam lumayan juga. Gua udah mulai ada backpen, udah mulai isu yang serius untuk anak seumuran untuk umuran 30 gini, backpen bener-bener gua ke tukang urut tuh bisa 2 minggu sekali kali. Kacau bro. Iya, cuma buat ngelurusin ini doang, dikeretak gitu udah. Iya lagi. Baru aja gua ngobrol tadi kemarin sama tim, kayak gua butuh buat kiropraktor, tapi besok gua juga mau syaraf sih bro. Nah itu dia, karena baru-baru tanggal gajian kan gua mumpung masih ada budgetnya nih untuk kayak gua perlu dikeretakkan besok juga. Dan gua juga ada skolio ini nge-support back gua banget lah. Iya. Top. Gua kalau udah ngedesain berjamnya tuh. Oke, kalau gitu sekaligus terima kasih banyak Syawal ya, sebagai apresiasi dari kita. Ada kenang-kenangan lah yang kita mau beriin untuk Syawal gitu ya. Yang mau kita beriin gitu. Semoga berkenan. Ini ada t-shirt dari kita. Monggo sembari dilihat desain dan sizingnya, semoga cocok. Dan tentunya gue pengen bilang terima kasih banyak banget buat Starship Studio. Tempatnya Timeless Star di Fatmawati yang selalu mendukung Uncle G untuk kolaborasi yang luar biasa ini. Dan tentunya kalau buat teman-teman yang udah FOMO, ini anak-anak e-sport udah pada nyobain untuk si kursi gaming Timeless Star ini, langsung aja datang ke sini. Dan kalau buat lo yang udahlah nggak usah banyak mikir, langsung pengen beli dan ada di rumah, bisa langsung klik link di bio dan ada kode voucher buat lu pada yang nonton. Let's go. Gimana desainnya? Cakep banget ini. Ini reminding banget. Iya, reminding banget sama game-game. Grafis sih mirip-mirip game-game kalau lu pernah tahu game Akira gitu, naik motor. Cyberpunk banget ini. Bener-bener Cyberpunk, apalagi lagi hot banget kan di kalangan gamers kan. Yoi. Top. Oke kalau gitu, gue Uncle G. Halo, gue Syawal. See ya.